اللهم صل وسلم وبارك واشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم والترجمان بالإسلام الكدام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بشرفه يا رب بشرفه يا رب بشرفه يا ورضي الله تبارك وتعالى عن الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين ومضايا وسعى كرمي يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اكرم الكبار فنرد به سواك عند خلود السلام يا رب بالمصطفى واليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى واليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم ثم رضوان أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذلك عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاجتماع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وذريته وآل بيته الحمد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin jamaah majelis taklim Darul Qurba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati sahibul bait al-mukarram Guru Sarbubi yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para habaib yang hadir di tengah-tengah kita, di antaranya Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas yang sama-sama kita hormati akhina fillah Al-Mukarram Ustaz Fauzan, Ustaz Muhammad Lutfi, Ustaz Muhammad Sauki, kemudian orang-orang tua saya yang hadir pada malam hari ini, di antaranya Bapak Abdul Latif, Muhammad Latif, Bapak Abdul Latif, kemudian ada Bapak Zainuddin, ya, ada sahabat saya Cang Idrus, juga bapak-bapak yang ada di luar, ya, yang maaf tidak disebutkan satu persatu, mudah-mudahan hadirin bapak-bapak yang hadir di majelis ini mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga dengan izin dan iradahnya pada malam hari ini kita sama-sama dapat bersilaturahim dan muwajjahah dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan ya, majlis yang mulia ini yang kita awali dengan pembacaan Latiful Attas dan sekarang dalam ta'lim, mudah-mudahan gurunya kita di tempat ini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam juga sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam, yaitu manusia yang agung, yang akhlaknya luar biasa, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan kepada kita selaku umatnya. Ya, mudah-mudahan kita nanti di yaumul qiyamah dapat selalu beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembacaan kitab Matan Taqwa. Faslun wa juludul maitati tadhuru bittibaghi illa jildal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa azbul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adamiyya. Udah. Satu pasal. Faslun ini satu pasal. Nah, jadi faslun jadi khobar, mubtada dari mubtada yang dibuang, takdirnya ada faslun. Sudah kelihatan tak? Makhluk di langit. Asalnya ada faslun. Ini satu pasal. Wa juludul maitati, dan kulit julud itu bentuknya jamak dari mufradnya al-jildu. Bentuk jamaknya selain al-julud ada lagi ajlad, al-julud itu bentuknya jamak, mufradnya al-jildu. Wa juludul maitati, dan kulit-kulit bangkai, tadhuru bittibaghi, menjadi suci dengan sebab disamak. Illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali, ini ada istitnaiyah, ada pengecualian, semua bangkai, kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disamak, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Wa ma tawallada minhuma,
atau apa-apa yang terlahir dari keduanya. Ya, anaknya babi, anaknya anjing, atau kambing anjing ame babi kawin dua anak, itu juga menjadi bangkai, nggak bisa menjadi suci. Atau hewannya babi dikawinin ame sesuatu binatang yang halal, ame kambing umpamanya, nanti yang keluar anaknya kambing, itu juga nggak boleh. Atau yang keluar anaknya dari perkawinan anjing sama kambing, yang keluar anjing. Jadi atau yang terlahir dari salah satu keduanya. Wa azmul maitati, dan tulang bangkai, wa sya'ruha, dan bulunya, najisun, itu najis, illa al adamiyah, kecuali rambut dan bulunya jenazah. Manusia kalau udah mati itu dia nggak najis kulitnya atau rambutnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan bangkai binatang. Kenapa bisa jadi bangkai? Ini kan kenapa itu binatang bisa menjadi bangkai? Ya, bisa jadi dia mati dengan sendiri karena sakit, ya, nggak ketahuan. Ya, tiba-tiba tuh kambing peliharaan kita mati, apa dimakan ular, dicatek ular jadi mati. Ya. Jadi sesuatu yang mati tanpa persembelihan sesuai syariat, itu jadi bangkai. Mau itu binatang yang halal kita makan ataupun ya, yang nggak halal kita makan. Apalagi yang nggak halal berarti. Ya. Nah, jadi bangkai binatang kalau dia nggak berdasarkan persembelihan sesuai syariat, maka menjadi bangkai, nggak bisa dimakan tuh, ya, dagingnya, ya, semuanya. Tapi ada yang masih bisa dimanfaatkan, masih bisa kita gunakan, yaitu apa? Kulitnya. Ya, dengan cara apa? Disamak. Kan banyak kita lihat tuh, ya, kulit domba kita bisa jadiin jaket. Dari mana tuh? Dari Garut. Ada lagi kulit sapi bisa dijadiin sepatu di Cibaluyut atau jadiin gesper. Ya. Nah, itu dari kulit binatang. Ya. Kalau penyembelihan yang sesuai syariat, ya, prosesnya juga kudu disamak. Ya. Prosesnya kudu disamak. Jadi enggak dari bahan mentah, kudu disamak. Nah, ini bangkai yang mati, yang bukan disembelih dengan secara syar'i, itu semua menjadi bangkai kecuali kulitnya menjadi suci, ya, enggak najis lagi apabila kulitnya itu disamak. Disamak diapain sih? Ya. Proses penyamakan, ya. Apabila kita menemukan bangkai binatang, ya taruhlah kambing yang sering dipelihara sama orang-orang petani-petani, kambing umpama mati, ya, mati nggak ketahuan, jadi bangkai, kan dagingnya dibuang, betul nggak? Nggak bisa dimakan tuh, dimakan haram, bangkai. Ya. Masih bisa dimanfaatkan kulitnya, kita sama. Caranya, ya, kita kulitin dulu tuh. Kayak orang korban, habis dipotong kan digantung, dikulitin. Kulitnya dilepas dulu daripada dagingnya. Nah, kalau udah dilepas, daging yang jadi bangkai kita buang. Ya, jangan dijual lagi, dosa. Jual sesuatu yang najis haram hukumnya, Pak. Ya, sesuatu barang yang sudah menjadi najis, bangkai, sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam syariatnya kita jual haram. Nggak boleh, ya. Jual-jualan miras itu kan haram, kita jual haram, duitnya juga haram, jual ganja, jual perempuan. Ya, pokoknya sesuatu yang haram kita bertransaksi dengan itu. Setelah dikuliti, itu kulit sudah terpisah dengan tubuh binatang,
baru kita bersihin tuh, ya, kulit bagian dalam yang masih bersisa, daging-daging yang masih nempel, kan suka nempel tuh, apa darahnya, apa gemuk-gemuknya, apa tuh yang kita bersihin tuh, gaji-gaji kita bersihin, ya, kita bersihin, ya, sampai betul-betul bersih. Ya, setelah itu, ya, kita siram dengan air mutlak, ya, air untuk membersihkan najis. Tapi pada saat menyamak itu ada yang digunakan, ya, bukan hanya dibersih dengan air saja, tetapi menggunakan sesuatu, ya, alat ataupun benda yang dianjurkan oleh syariat. Ya. Kalau di dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya, agar berhasil tercapai, ya, penyamakan kita, wa yahsulut dibab bil asya'il mutanajjisah, agar berhasil penyamakan dari sesuatu yang bernajis dengan menggunakan sesuatu wa yakunu tibabu bil asya'i al-hirifah, maaf lewat, dan menyamak itu, ya, dengan sesuatu yang getir. Kalau umpama daun-daunan biasa yang dipakai daun bidara, ya, atau kulit buah delima. Nah, itu digunakan untuk menyamak kulit bangkai. Atau juga bisa menggunakan, ya, kotoran burung darah. Itu bisa digunakan untuk proses penyamakan. Tapi selesai disamak, tetap kudu dibersihkan kembali, ya, dengan air mutlak. Jadi nggak habis dibersihin begitu aja, ya. Jadi kudu disiram lagi tuh, ya, supaya benar-benar bersih. Nggak ada, ya, najis yang masih menempel di situ. Ya. Kalau udah selesai, nah, maka itu menjadi suci. Kulit yang tadinya bangkai nggak bisa dimanfaatkan, ya, dengan sebab disamak itu menjadi suci. Bisa kita bikin buat dompet, buat gesper, buat sepatu. Bukan untuk makan. Ya. Umpama, ya, ini kan ada pengecualiannya, ya. Nanti kalau kulit babi yang disamak bisa nggak, ya, dijadiin sepatu? Kan udah ada tuh sepatu dari kulit babi. Ada dari kulit anjing juga ada. Itu kalau anjing ame babi itu emang udah najis secara ain dan zatnya. Ya. Mau apanya juga nggak bisa kita gunain. Walaupun disebutkan dalam Al-Quran yang diharamkan adalah daging babi, ya, tapi keseluruhan itu haram. Mau kulitnya enggak, ini cuma minyak babi doang, nggak haram. Tetap Al-Quran menyebutkan lahmul khinzir, dalam istilah balaghah itu namanya min babil ba'di wa iradatuhu kull. Yang disebut sebahagian tapi maksudnya keseluruhan. Gitu. Disebut cuman dagingnya, daging yang haram, tapi semua termasuk, mau bulunya, ya, mau lemaknya, mau apa namanya tulangnya, pokoknya semua, ya, yang ada pada anjing ataupun babi itu semuanya haram, nggak bisa kita manfaatkan. Ya. Nggak ada toleransi. Ya. Tapi kalau bangkai binatang yang halal ataupun yang nggak bisa dimakan, ya, maksudnya ya kayak ular, macan, itu kan nggak bisa kita makan tuh. Ya, tapi bisa kita manfaatin kulit itu boleh. Jadi trio macan lah. Encam pakai, atau gimana kan? Atau kan pakai ada Pak Latif jadi trio macan. Pakai jaket dari kulit macan. Kulit macan saya mah habis. Nah, jadi cara menyamak
seperti itu, ya, itu menjadi suci. Ya, kalau kita nggak ada urusan gitu ya, kita mau terima matang. Tapi kalau sekiranya kita nemuin daripada mubazir tuh kita buang semuanya, masih ada yang bisa kita manfaatkan. Mudah-mudahan Buat beduk kayak bisa, ya, daripada beli, ya kita pakai tuh yang udah disamak buat beduk. Apa kulit Quran dari kulit kambing yang sudah disamak. Illa jidal kalbi wal khinzir, ya, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Ini udah nggak bisa dah. Walaupun ya dalam satu mazhab zahiri ada yang ngebolehin, tapi jumhur ulama ya pada Ibnu Arba'ah itu tetap haram, nggak bisa. Ya walaupun udah disamak nggak bisa digunakan. Ya kulit babi dan kulit anjing. Wa ma tawallada minhuma, atau yang terlahir dari keduanya, ya, yang terlahir dari keduanya, baik itu dari anjing ataupun babi, au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Kalau sama-sama haram, ya, babi anjing ya udah pasti. Tapi kalau perkawinan dengan suatu hewan yang halal pun, kalau lahir tetap ya nggak bisa dijadikan ya kulitnya itu disamak menjadi suci. Karena terlahir dari perkawinan ya, hewan yang tidak halal. Wa azimul maitah, tulang bangkai dan rambutnya najisun, itu najis. Ya bulunya maksudnya. Ya bulunya itu najis, makanya bulu dibersihin, ya, dikerok. Illal adamiyah, kecuali jenazah manusia, ya, Bani Adam itu kulitnya tidak najis, rambutnya tidak najis. Ini asalnya dari mana ini? Ya, ada nggak riwayat? Kok ujuk-ujuk ulama ya yang tadinya bangkai bisa menjadi suci? Kan kita kudu tahu sejarahnya, kudu tahu dasarnya, sehingga ya, menjadi jelas ulama nukilnya dari mana sih, bahasa kitanya begitu. Ya. Nabi kita Muhammad SAW suatu ketika mendapati para sahabat, ini asbabul wurud hadis. Sebab-sebab Nabi bersabda karena melihat sekelompok sahabat pada saat itu lagi ngebuangin bangkai kambing, domba, dibuangin ke tempat yang jauh dari perkampungan supaya nggak terkena ya tercium bau busuk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat yang membuang kambing bangkai itu, apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lau akhadtum ihabaha, kenapa enggak kau ambil? Kenapa enggak kamu manfaatkan tuh kulitnya? Kenapa dibuang? Karena sahabat memahami ayat Al-Quran sesuatu ya yang disebut bangkai secara umum itu haram. Secara umum haram. Kemudian sahabat itu berkata pada Rasulullah SAW, faqalu innaha maitah, karena sesungguhnya domba-domba itu adalah bangkai, jadi nggak bisa kita manfaatkan.
Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutahhiruhul ma'u wal qaras. Itu bangkai, ya, bangkai kambing atau bangkai domba itu bisa menjadi suci kulitnya, bisa dimanfaatkan kulitnya, ya, dengan air juga dengan menggunakan koros daun-daunan, ya. Jadi disamak, ya, disamak. Jadi itu bisa dimanfaatkan, ya. Daripada mubazir dibuang begitu aja, kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Nah, ini hadis yang menjadi dasar, ya, menjadi landasan ulama, sehingga bangkai yang tadinya enggak memberikan manfaat, kulitnya masih bisa dimanfaatkan dengan cara di wal aslu bi dzalika hadisun Maimunah radhiyallahu anha haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syatiha. Ini adalah dasar, ya, di mana hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah radhiyallahu anha, ya, ketika Rasul, ya, bersabda, ya, tentang masalah bangkai domba. Nah, ini jadi dalil yang menjadi landasan bahwa bangkai yang tadinya nggak bisa dimanfaatkan, kulit yang bisa dimanfaatkan, ya, dengan cara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dubiwal ihabu faqad tahura." Apabila disamak, dubigo itu bentuknya isim fi'il madi majhul, ya. Duma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Idza dubigo, apabila disamak al-ihabu kulit, faqad tahura, maka menjadi suci. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa anjing, babi, ya, itu nggak bisa disamak? Karena kalau kita ngebahas masalah macam-macam najis, ya, nanti kita akan sampai pembahasan tentang macam-macam najis. Ini anjing dan babi termasuk najis mughal, najis yang berat, ya. Itu nggak cukup dengan air dan sabun, nggak cukup, ya. Harus 7 kali dengan air, salah satu dengan tanah. Jadi keharaman emang secara zatnya, ainnya, anjing dan babi itu nggak ada toleransi dalam syariat kita yang bisa dimanfaatin semuanya, ya. Karena masih jelas Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam Al-Quran surah Al-An'am, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masbuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Katakan ya Muhammad, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman, tidaklah aku mendapati dari sesuatu yang haram diwahyukan kepadaku, ya, melainkan ayyakuna maitatan, yaitu bangkai, apalagi audaman masbuhan, atau darah, aulahmal khinzir, atau daging babi. Kenapa? Fa innahu rijsun, maka sesungguhnya itu, ya, adalah rijsun, najis, kotor. Ya, ini adalah nas Al-Quran. Nah, jadi bapak-bapak yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sudah jelas, ya, dari apa yang kita bahas pada malam hari ini, ya, yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa suci, ya, yang tadinya najis, ya, nggak bisa kita pergunakan, bisa menjadi suci, ya, dengan salah satu cara, yaitu dengan dan dalam kitab Zubat, ya, Syekh Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i mengatakan,
Wa jildul maitati siwa khinzirin bar wa kalbin ayyudba bihirrifin tahur. Ya, dalam kitab Zubat dikatakan wa jildul maitatin siwa khinzirin bar, dan kulit bangkai selain khinzir bar, ya, selain babi darat. Nah, karena dalam kajian fikih nanti ada babi darat, ada babi al-bahar, laut. Kalau laut itu halal. Anjing laut, babi laut. Nah, karena bangkai yang halal, ya, itu yang dari laut, ikan atau sesuatu yang nggak mengalir, ya, belalang itu halal bangkai. Ya. Nah, itu urusan Asy-Syafi'i, ya. Kulit binatang selain, ya, khinzir bar, ya, bar itu darat, ya, babi darat, wa kalbin, dan anjing, ayun bara, apabila disamak bikhirrifin dengan sesuatu yang sepat, sesuatu yang getir, tahur menjadi suci. Ya, jadi sesuatu bangkai, ya, selain ini pengecualiannya adalah babi dan anjing, semua bisa suci dengan cara disamak. Kalau kalau anjing sama babi udah dari sononya dah. Ya, anjing laut ada, babi laut ada, ya, dalam fikih dibahas tuh. Ada khinzir, ya, khinzir bar artinya babi yang hidup di darat, yang di hutan-hutan. Ada lagi khinzir bahri, ya, babi yang ada di laut, bentuknya kayak babi. Ya, tapi ada ini, ada kumis. Ada siripnya, Ada kumisnya. Kalau babi yang enggak ada kumis. Ya ada kumis. Setelah ditanggung bahas lagi. apa tuh? Satu lagi. Satu lagi. Enak banget tadi. Udah jam 9 ya. Satu lagi deh, ya. Paslun, ini satu pasal. La yajuzu isti'malu awanidz dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Paslun, ini satu pasal. Wala yajuzu isti'malul awaniz dhahabi, wala yajuzu, dan tidak boleh isti'malu, menggunakan awani, wadah-wadah, az-zahabi, dari emas, wal fiddati, dan terbuat dari perak, wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan diperbolehkan, ya, menggunakan selain keduanya dari bejana-bejana. Nah, ini larangan nih. Memang ada kita pakai baskom dari emas, Jelas. ya. Ini yang namanya emas ini nanti, ya, perhiasan di surga boleh baru laki-laki, masya. Ya, kalau udah di surga itu nggak ada sesuatu yang haram. Arak aja di dunia ini, ya, Halal. kalau di surga Halal. boleh, ya, minum arak, minum khamar, ya, sesuatu yang di dunia nggak boleh di surga boleh, ya. Udah nggak ada hukum lagi, bahwa tinggal nikmat-nikmat aja. Yang mudah-mudahan kita min ahlil jannah, amin. Amin. Nah, jadi nggak diperbolehkan, ya, kita menggunakan, ya, wadah dari emas dan perak, juga nggak kebeli juga, ya, nggak bisa, ya, kecuali selain keduanya boleh, ya, dari plastik, dari tembaga boleh, ya. Nah, sekarang gimana kalau laki-laki pakai emas? Jadi ke situ kali. Ya, pokoknya semua wadah yang terbuat dari emas atau perak haram hukumnya digunakan. Selain daripada itu, tafadhol, silakan. Ya, mau dari stainless, ya, mau dari besi, mau dari plastik, dari apa, silakan. Ya, tetapi kalau emas, ya, dan perak itu nggak boleh dibuat wadah atau alat yang kita gunakan. Dan bagi laki-laki haram hukumnya pakai emas. Perak itu nanti disebut qiyas adna dalam ilmu usul fiqh, nanti ada. Kalau perak, ulama ada yang bilang boleh, karena qiyasnya qiyas adna. Yang haram secara total mutlak adalah emas. Suasa emas itu nggak boleh. Ya. Emas banget. Banyak.
Iya, buatan ini. Punya mana di sini umum. Istiqmal sini umum sih Pak. Istiqmal. Iya, digunakan bukan dulu aja. Ini untuk umum. Umum. Ya, wadah, semua wadah pokoknya. Ya, digunakan nggak boleh buat apa? Buat naruh air, buat naruh apa? Buat gelas, buat makan nggak boleh tuh. Kita pakai wadah yang terbuat dari emas dan perak. Selain dari itu silakan dari plastik, dari kaca atau bulat boleh. Tapi Masih boleh. hah? Perunggu boleh. Ya, ini kan udah jelas emas dan Bukan dari Kuningan. perak. Kuningan. Dengan jauh. Kuningan. Campurin Cirebon. Itu nanti kalau lebaran haji dari Kuningan nggak boleh tuh. Nggak boleh tuh. Nggak bisa. Nggak laku. Kalau sapi dari Kuningan nggak ada laku, nggak kejual. Dari karet juga. Ya. Ah, ini masalah emas kita masih banyak lihat ya. Laki-laki pakai emas itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu khusus ya perhiasan yang dipakai oleh para wanita. Sutra juga nggak boleh. Ya kalau dipakai di sini soalnya nggak dikasih pakai. Iya. Kalau nggak ada, nggak ada. Nanti Mau mana nih? sutra itu adalah pakaian sorga. Ya, sutra dari sutra. Ya. Makanya ketika pada saat pernikahan kan sudah ada tuh tukar cincin, ya. Nah itu nggak boleh dipakai tuh, nggak boleh nyantol terus di tangan, ya. Haram. Nah, memakai cincin emas, gelang emas, ya. Walaupun nggak murni. Hah? Berapa karat titik mana? Pokoknya kalau di situ tercampur ada unsur emas, nggak boleh. Ya. Suasa tidak boleh. Iya. Suasa itu emas muda. Iya, suasa tidak boleh. Iya. Suasa. Kalau perak, ya, ada ulama yang membolehkan. Itu kiasnya ada ya. Nah, jadi kesimpulannya bapak-bapak sekalian, ya pengajian kita pada malam hari ini pertama masalah kulit, ya kulit bangkai bisa menjadi suci dengan cara disarak, kecuali bangkai binatang babi dan anjing. Nah, itu nggak ada toleransi lagi. Atau yang lahir dari keduanya, ya lahir dari ya anak babi, anak anjing, atau perkawinan silang dari hewan yang haram kepada hewan yang halal. Kalau lahir apapun bentuknya, mau berbentuk anjing, mau berbentuk kambing, kalau hasil perkawinan silang itu pun kulitnya kalau sampai jadi bangkai nggak bisa disama. Warahmatullahi wabarakatuh. Doa, tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, falaka alhamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu. Amin ya Allah. Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an alayka kama athnayta ala nafsika. Lakal hamdu hatta tarda. الحمد لله رب العالمين على الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر بالحق بالحق والهادي إلى المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب ربنا وبارك أهلنا وغرابات لنا في ديننا مع أهل قطر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا علما نهضى بالخير ونفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شرور وأقر بالرضا منك العيون. اقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المدن واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تكشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيها للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحبه مصابيح الغراب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسلم في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.